wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Nur Hidayah dengan NIM 122210027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN yang diampu oleh Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Nah, menurut J.J. Chogan, ada 3 komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengetahuan kewarganegaraan, yang dimana meliputi pemahaman tentang hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta pengetahuan tentang sejarah, struktur, dan proses pemerintah. Nah, komponen yang kedua yaitu keterampilan kewarganegaraan, yang meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, berkomunikasi secara efektif, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Sedangkan komponen yang ketiga yaitu disposisi kewarganegaraan, meliputi nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan yang mendasari perilaku sebagai warga negara yang baik, seperti demokrasi, toleransi, keadilan, dan rasa tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut David Kerr ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan tentang kewarganegaraan, education about citizen. Memberikan pengetahuan tentang hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan komponen yang kedua itu pendidikan melalui kewarganegaraan. Itu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang mendorong pengembangan keterampilan dan disposisi kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan untuk kewarganegaraan, memberikan siswa untuk menjadi partisipan aktif dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari menurut J.J. Chogan dan David Kerr, persamaan dari komponen yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan, yang pertama yaitu baik Chogan dan Kerr menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua definisi tersebut mengakui bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Perbedaan dari komponen yang dijelaskan oleh J.J. Chogan dan David Kerr yaitu Chogan berfokus pada 3 komponen utama yang terpisah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Kerr mengklasifikasikan pendidikan kewarganegaraan menjadi 3 pendekatan, yaitu pendidikan tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan. Pendekatan Kerr menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana inovasi dalam pembelajaran PPKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Nah, yang pertama yaitu pendekatan berpusat pada siswa. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja sama dalam proyek penelitian yang berfokus pada isu-isu kewarganegaraan yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas seperti debat, simulasi, dan permainan peran. Nah, yang ketiga, portofolio belajar. Siswa mengumpulkan bukti pembelajaran mereka sepanjang
semester yang kemudian dinilai oleh guru. Nah, yang kedua, pemanfaatan teknologi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Guru menggunakan TIK untuk membuat presentasi yang menarik, memberikan tugas online, dan memfasilitasi diskusi online. Nah, yang kedua, media sosial. Siswa menggunakan media sosial untuk mempelajari isu-isu kewarganegaraan dan berinteraksi dengan pakar dan komunitas lain. Nah, yang ketiga, permainan edukasi. Siswa bermain game edukasi yang dirancang untuk membantu mereka belajar tentang hak, kewajiban, dan peran mereka sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kunjungan lapangan. Siswa mengunjungi tempat-tempat penting seperti gedung parlemen, pengadilan, atau lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua, pembicara tamu. Guru mengundang pakar dari berbagai bidang untuk berbicara kepada siswa tentang isu-isu kewarganegaraan. Yang ketiga, studi kasus. Siswa menganalisis studi kasus tentang peristiwa atau masalah yang terkait dengan kewarganegaraan. Yang keempat, penilaian yang beragam. Yang pertama, penilaian diri. Siswa diminta untuk menilai kemajuan mereka sendiri dalam belajar tentang kewarganegaraan. Yang kedua, penilaian antar teman. Siswa saling menilai kinerja mereka dalam tugas kolaboratif. Yang ketiga, penilaian portofolio. Guru menilai portofolio belajar siswa untuk melihat bukti pembelajaran mereka. Pertanyaan yang ketiga yaitu bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan produk, proses, atau model bisnis baru yang signifikan yang mengganggu pasar yang sudah ada dan memicu pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, inovasi terjadi ketika pengusaha menggabungkan faktor-faktor produksi baru untuk menciptakan nilai baru dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Everett Rogers mendefinisikan inovasi sebagai proses di mana ide, produk, atau praktik baru diadopsi oleh individu atau organisasi. Dia menekankan pada difusi inovasi, yaitu bagaimana ide baru menyebar dari satu orang ke orang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya, dan dari satu budaya ke budaya lainnya. Nah, persamaannya itu baik Schumpeter dan Rogers menekankan pada kebaruan sebagai elemen kunci dari inovasi. Keduanya mengakui bahwa inovasi memiliki dampak pada masyarakat baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Perbedaannya itu Schumpeter berfokus pada inovasi radikal yang mengganggu pasar yang sudah ada, sedangkan Rogers fokus pada inovasi yang lebih luas yang dapat diadopsi oleh individu dan organisasi. Schumpeter menekankan pada peran pengusaha dan mendorong inovasi, sedangkan Rogers menekankan pada proses difusi dan adopsi inovasi. Baik definisi Schumpeter dan Rogers dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu menurut Schumpeter, yang pertama, guru dapat mengembangkan metode pengajaran baru yang menggunakan teknologi baru seperti simulasi realitas virtual atau game edukasi. Yang kedua, sekolah dapat menerapkan kurikulum baru yang berfokus pada isu-isu kewarganegaraan kontemporer seperti perubahan iklim atau hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, pemerintah dapat mendanai penelitian tentang metode pengajaran yang efektif untuk pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan menurut Rogers, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran kooperatif untuk mendorong siswa untuk saling belajar tentang isu-isu kewarganegaraan.
Yang kedua, sekolah dapat mengadakan loka karya dan seminar untuk orang tua dan anggota masyarakat tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pemerintah dapat meluncurkan kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kewarganegaraan. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. PJBL memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif melalui investigasi dalam pemecahan masalah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi, minat, dan motivasi mereka dalam belajar tentang demokrasi. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, PJBL mendorong siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menghasilkan solusi inovatif. Keterampilan ini sangat penting untuk partisipasi aktif dalam demokrasi. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama tim. PJBL seringkali melibatkan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek bersama. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang keempat yaitu mendorong penerapan pengetahuan dan keterampilan. PJBL memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Hal ini dapat membantu mereka memahami bagaimana demokrasi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang demokrasi. PJBL dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan tanggung jawab sipil, dan proses demokrasi. Contoh proyek PJBL untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi yang pertama yaitu simulasi pemilu. Siswa dapat mensimulasikan proses pemilu dari pendaftaran pemilih hingga kampanye dan pemungutan suara. Yang kedua, debat publik. Siswa dapat meneliti isu-isu demokrasi kontemporer dan berdebat tentang berbagai sudut pandang. Proyek ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan argumen. Nah, yang ketiga, kampanye advokasi. Siswa dapat memilih isu demokrasi yang mereka pedulikan dan meluncurkan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan. Proyek ini dapat membantu siswa belajar tentang bagaimana mereka dapat membuat perbedaan dalam komunitas mereka. Yang keempat, penelitian sejarah. Siswa dapat meneliti sejarah demokrasi di negara mereka atau seluruh dunia. Yang kelima, layanan masyarakat. Siswa dapat terlibat dalam proyek layanan masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi sipil dan keadilan sosial. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Nah, penerapan metode pembelajaran PPKN yang inovatif dalam praktik kelas memang membawa banyak manfaat, namun juga disertai dengan beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kesiapan guru. Guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran inovatif. Hal ini membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Yang kedua, dukungan sekolah dan sumber daya. Sekolah perlu menyediakan dukungan yang memadai seperti waktu, ruang kelas, dan sumber daya keuangan untuk melaksanakan pembelajaran inovatif. Ketersediaan teknologi, internet, dan media pembelajaran yang memadai juga penting untuk mendukung metode pembelajaran inovatif. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Siswa perlu dimotivasi dan dilibatkan dalam proses pembelajaran inovatif agar mereka dapat belajar secara efektif. Guru perlu membangun lingkungan belajar yang positif dan inklusif sehingga semua siswa merasa nyaman dan dihargai.
Yang keempat, penilaian. Mengembangkan metode penilaian yang efektif untuk pembelajaran inovatif bisa menjadi suatu tantangan. Penilaian harus berfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dan bukan hanya pada hafalan. Yang kelima, budaya sekolah. Budaya sekolah yang kaku dan tradisional mungkin tidak mendukung penerapan pembelajaran inovatif. Diperlukan perubahan budaya sekolah agar lebih terbuka terhadap inovasi dan eksperimen. Yang keenam, beban kerja guru. Penerapan pembelajaran inovatif dapat menambah beban kerja guru terutama dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru perlu memiliki manajemen waktu yang baik dan mampu berkolaborasi dengan kolega untuk membatasi beban kerja yang tinggi. Yang ketujuh, kurangnya referensi. Terkadang, masih minim referensi adalah contoh penerapan metode pembelajaran PKN inovatif yang teruji dan terbukti efektif. Hal ini dapat menyulitkan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Yang kedelapan, ketidakcocokan dengan kurikulum. Metode pembelajaran inovatif mungkin tidak terlalu selaras dengan kurikulum yang berlaku. Guru perlu kreatif dan mengadaptasi metode pembelajaran inovatif agar sesuai dengan tujuan dan materi kurikulum. Yang kesembilan, kurangnya dukungan dari orang tua. Orang tua mungkin tidak familiar dengan metode pembelajaran inovatif dan tidak memahami manfaatnya. Pentingnya untuk melakukan komunikasi dan edukasi kepada orang tua tentang tujuan dan manfaat pelajaran inovatif. Yang ke-10, hambatan teknis. Gangguan teknis seperti internet yang tidak stabil atau kurangnya peralatan yang memadai dapat menghambat pelaksanaan pembelajaran inovatif. Guru perlu memiliki solusi alternatif untuk mengatasi hambatan teknis yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.